sahabat, berikut adalah tutorial lengkap cara desain undangan digital hanya bermodalkan HP dan kuota internet saja. Undangan digital ini bisa kalian bagikan secara versi web, sekaligus juga bisa kalian save ke galeri HP kalian berbentuk video MP4, PDF, PPT, dan juga gambar berformat JPG dan PNG. Berikut adalah contoh desainnya. Undangan ini juga disertai dengan musik MP3, tombol navigasi, dan Google Maps. Mungkin tutorialnya akan sedikit panjang, mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian coba-coba desain sendiri. Setelah lancar, kalian bisa jadikan uang usaha jasa undangan digital. Yuk simak videonya sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham. Langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke sahabat, untuk membuat desain undangan digitalnya di sini aku menggunakan Canva. Canva kita pakai di HP Android, bisa kalian download juga di Google Play Store secara gratis. Nah, di sini aku menggunakan Canva versi web. Jadi, silahkan kalian pakai aja web browser andalan kalian. Di sini aku pakai Google Chrome dan klik aja di kolom pencariannya canva.com dan akan dialihkan ke halaman seperti ini. Kita pilih aja alat desain gratis yang ini ya, pencarian Canva yang pertama. Dan kalian silahkan login terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu menggunakan akun Gmail kalian. Tenang aja, Canva 100% aman kok ya. Dan kita akan langsung dialihkan ke beranda Canva. Ini adalah tampilan beranda Canva dari HP Android. Nah, sekarang kita tentukan untuk ukuran desainnya ya sahabat. Di atas ada fitur yang berjejeran ya sahabat. Kita pilih aja ke fitur video. Terus di sini juga kita pilih banyak video. Ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan konten kalian. Di sini aku menggunakan video seluler, jadi ukuran video tegak ya. Bisa kalian share ke sosial media kalian seperti YouTube Short, TikTok, Instagram Reels, dan juga Facebook Reels. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada juga template yang bisa kita gunakan ya sahabat, secara gratis maupun harus di-upgrade dulu ke akun premium. Karena kita akan membuat desainnya dari awal, kita klik aja buat desain kosong yang ada tanda plus ini ya. Dan kita akan langsung dialihkan ke pengeditan Canva. Nah, ini adalah halaman pengeditan Canva ya sahabat. Pertama-tama kita tentukan dulu untuk warna backgroundnya, temanya apa. Nah, di sini aku akan menggunakan tema warna hitam dengan hiasan warna gold, biar kelihatannya mewah ya sahabat. Caranya kita tinggal tekan aja halaman pengeditan, lalu di bawah ada menu warna, kita klik, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih di sini ada warna solid atau warna standar. Di sini aku pakai warna hitam pekat gelap seperti ini ya. Dan kita mulai menentukan untuk hiasannya. Masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masuk ke menu elemen dan klik di kolom pencarian elemennya yaitu gold flowers. Nah, nulisnya kurang lebih seperti ini ya sahabat. Kita lihat semua pencarian grafis. Nah, di sini kita mulai menentukan, cari dulu hiasan yang menurut kita cocok ya sahabat. Hiasan pojok dan juga hiasan bawahan. Oke, aku akan pilih dulu yang ini. Nah, kita masuk lagi ke simbol plus, nanti akan disuguhkan rekomendasi ajaib seperti ini. Kita lihat rekomendasi ajaib. Jadi satu tema tapi beda-beda waktunya ya, bentuknya. Nah, ini untuk hiasan bawah aku sudah nemu. Kita simpan ke bawah dan perbesar ukurannya. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk pojokan ini kita simpan di atas di pojok atau kita perkecil. Atau kita tidak cocok dengan ini, masuk lagi aja ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, masih di menu elemen. Kita kembali ya. Nah, di sini tersedia banyak hiasan bunganya. Aku mau pilih yang ini. Nah, untuk kalian pengguna Canva, usahakan Canva Pro atau Canva for Education biar elemen-elemennya tersedia banyak ya.
Dan untuk Canva Basic silahkan kalian sesuaikan dengan elemen-elemen yang bisa kalian akses secara gratis. Nah, apabila seperti ini kita scroll menu di bawah, ada menu balik, kita balik secara vertikal. Jadi pojokannya pas ya, cocok terpasang seperti ini. Kita perkecil. Kita close aja menu baliknya, kita tekan X, lalu scroll menu di bawah. Lalu kita duplikat dengan cara menekan simbol yang ada di bawah elemennya ya. Lihat di bawah elemennya ada menu. 2 lembar yang berhimpitan itu ya untuk menduplikat. Lalu kita balik lagi secara horizontal. Nah, kita hiasan pojokannya udah dapat nih, hiasan bawahnya juga udah dapat. Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Kita mulai masukkan teks. Kita tambahkan teks. Tulisan yang pertama adalah wedding. Lalu tulisan yang kedua adalah invitation. Dan tulisan yang ketiga adalah save the date. Jadi kita 3 kali menulis ya sahabat. Dengan format ini ukurannya disesuaikan, jaraknya juga kita sesuaikan. Dan untuk fontnya di sini aku pakai Boston Angel. Seperti ini. Lalu masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masuk ke simbol elemen. Nah, kita cari flowers ring ya sahabat. Oke, kita cari dulu bingkai, kita scroll. Nah, di sini ada tulisan bingkai. Nah, aku pilih bingkai lingkaran yang ini untuk menyimpan foto pernikahannya ya. Tersimpan di tengah seperti ini. Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masukkan teks. Tambahkan judul. Di sini kita tulis nama mempelai wanita dan laki-lakinya ya, nama sebutan seperti ini. Dan di sini aku rubah fontnya menjadi dengan font Grid Vibes. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita duplikat dan edit lagi tulisannya dengan tulisan hari, tanggal, bulan dan tahunnya kita akan melaksanakan pernikahan. Nah, ini kan tulisannya warna putih semua ya sahabat, kita tandai aja. Nah, kita unggah terlebih dahulu foto pribadi kita ya, yang akan menikah. Biasanya kalau prawedding foto dulu kan. Nah, masukkan ke sini. Tinggal geser aja, letakkan ke bingkai yang sudah tersedia, maka akan rapi seperti ini tekstilnya. Di sini aku menggunakan flowers ring dengan mode seperti ini. Nah, di sini aku nggak cocok untuk bunganya di atas, jadi aku akan pindahkan bunganya di bawah dengan cara membalik secara horizontal, secara vertikal. Nah, oke sahabat, halaman pertama sudah selesai. Sekarang kita atur dulu ya untuk warna tulisannya. Kita klik aja tulisannya, masuk ke menu titik 3, lalu di bawah ada menu gabungkan, pilih beberapa seperti ini, kita klik-klik aja tulisannya, maka akan tampilnya seperti ini. Lalu kita scroll, di sini ada menu warna, kita samakan pengaturannya, jadi warna coklat ke kuning-kuningan ya, warna gold lah ya. Nah, seperti ini, lalu kita scroll, kita pilih ke menu efek. Setelah itu kita pilih efek neon, maka menjadi bercahaya seperti ini tulisannya ya sahabat. Nah, oke, tulisannya sudah diatur. Sekarang kita atur animasinya ya. Kita tandai juga, klik elemen, pilih titik 3, lalu pilih beberapa, dan kita tekan aja semua elemen dan tulisannya. Nah, seperti ini. Kita close ya. Lalu kita scroll menu di bawah, masuk ke menu animasi. Nah, animasinya silakan kalian sesuaikan dengan animasi andalan kalian. Setelah itu tekan halaman di bawah. Lalu ada menu salin atau duplikat. Kita salin dan masuk ke halaman kedua. Nah, ini halaman kedua agak beda sedikit ya sahabat. Tulisannya kita tambahkan. Nah, kita naik-naikkan aja ke atas dan beberapa tulisan kita hapus.
Ini foto ini kita geser ke atas seperti ini. Lalu masuk lagi ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, masuk ke menu teks. Kita pilih tambahkan kotak teks dan kita hapus dan ganti tulisannya menjadi seperti ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengundang Anda untuk hadir di acara pernikahan putra-putri kami. Oke, untuk tulisan perhalamannya nanti aku akan simpan di kolom deskripsi. Nah, setelah itu kita duplikat lagi halaman kedua dan kita pindah ke halaman ketiga. Halaman ketiga untuk atasnya kita hapus dan kita geserkan fotonya ke paling atas, nama pengantinnya paling atas, dan tulisan ini kita edit menjadi tulisan seperti ini ya. Kita hapus dulu lalu kita tambahkan. Di sini tertulis ayat-ayat suci Al-Qur'an, arti dari ayat suci Al-Qur'an tentang pernikahan. Nah, ini bisa kalian cari di Google Chrome ya, di pencarian Google. Ayat-ayat mengenai pernikahan ataupun hadis, dan bisa kalian ganti untuk lain agama, boleh ya. Nah, kita sesuaikan, pindahkan ke atas. Lalu kita duplikat lagi, kita klik halaman ini ya, cara menduplikat halaman, lalu klik duplikat. Dan kita balik ke halaman paling akhir. Nah, tulisan ini kita klik lalu kita hapus. Ini untuk fotonya di sini aku pindah dulu ke bawah ya, sahabat. Dan kita masuk ke simbol elemen, masuk ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, masukkan elemen dan tulis di kolom pencarian Assalamualaikum. Di sini aku akan memasukkan tulisan Assalamualaikum. Nah, ini tulisannya berwarna hitam ya. Kita scroll di bawah ada menu warna, kita klik warna dan kita pilih warnanya yang sesuai dengan tulisan dan warnanya disesuaikan dengan tema. Dan setelah itu kita masuk lagi ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, kita masuk ke menu teks dan tambahkan kotak teks, lalu kita menulis ya sahabat dengan tulisan seperti ini. Nah, tulisan halaman ketiga ini nanti aku akan simpan juga di kolom deskripsi biar kalian bisa membacanya ya. Akan menikahkan kedua anaknya, yaitu siapa dan siapa. Yang pertama kita ganti dulu ini namanya ya, kita edit. Nama lengkap mempelai wanita. Nah, fotonya kita naikkan ke atas. Nah, setelah itu kita masukkan keterangan. Misalkan ini mempelai wanitanya putri bungsu dari ibu dan bapak siapa, begitu ya. Nah, untuk nama mempelai laki-lakinya kita duplikat dari nama mempelai wanita, lalu kita edit. Namanya kita hapus dulu. Kita masukkan nama mempelai laki-lakinya. Oke, nama mempelai laki-lakinya dimasukkan nama lengkapnya ya sahabat, bukan nama sebutannya. Ini nama lengkap. Lalu kita duplikat lagi fotonya, frame fotonya ke sini. Nanti dua foto ini kita ganti, yang atas pakai foto wanitanya saja dan yang bawah pakai foto mempelai laki-lakinya saja. Dan kita duplikat lagi dari tulisan di sini, lalu kita edit. Tentu saja ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu keterangannya beda, putra keberapa dan juga dari anak ibu bapak siapa, seperti ini. Nah, seperti ini sudah selesai ya sahabat. Nah, ini elemen ini kita kebawahkan aja sedikit biar ruangannya agak lebih besar. Kita klik tulisannya supaya merata semuanya di tengah. Kita klik tulisannya, lalu kita pilih beberapa. Nah, ini cara ini adalah cara untuk mempercepat kita pengeditan ya. Kita X. Kita scroll menu di bawah. Kita pilih menu.
kita pilih menu posisi, dan di menu posisi di bawah ada menu ratakan. Pilih ratakan tengah. Tengahnya itu yang ke sebelah kanan ya, jangan tengah yang sebelah kiri, itu beda fungsinya. Oke, halaman ketiga ini ya udah selesai. Kita mulai masuk ke unggahan. Silahkan kalian unggah terlebih dahulu foto pernikahan kalian, mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Nah, di sini aku sudah menyediakan dua fotonya. Ini hanya sebagai contoh ya, sahabat. Ini contoh untuk mempelai wanita dan ini foto untuk mempelai laki-laki. Untuk mempelai wanitanya kita simpan ke frame yang di atas. Untuk mengaturnya tekan 2 kali lalu kita geser aja, perbesar atau perkecil. Begitupun juga foto prianya kita geser aja, masukkan ke dalam frame, otomatis seperti ini. Ketuk 2 kali untuk mengaturnya. Misalkan ini geser ya sedikit. Nah, seperti ini. Kita klik selesai. Nah, ini udah selesai ya, sahabat. Nah, kalian juga bisa menambahkan lagi sedikit elemen bunga-bunga ya, sahabat. Menurut kalian ini tengahnya terlalu kosong, nggak ada hiasan-hiasan, boleh kalian tambahkan hiasan seperti ini. Supaya lebih menyatu, kalian bisa atur transparansinya ya. Nah, ini kita atur dulu tata letaknya seperti ini, lalu duplikat menjadi 2 dan geser juga yang ke sebelah kanan. Seperti ini ya. Nah, kita sesuaikan posisinya. Lalu menu di bawah, kita scroll menu di bawah. Menu transparansi. Kita kurangi ukuran transparansinya ya, dengan cara menarik kursornya ke sebelah kiri. Begitupun dengan elemen yang lainnya. Nah, jadi nggak terlalu menonjol ya untuk bunga-bunganya ini. Jadi lebih menyatu dengan backgroundnya. Nah, oke sahabat, kita klik lagi halaman di bawah. Lalu kita klik duplikat menu yang ada di bawah. Dan kita masuk ke halaman paling terakhir. Kita klik ya. Nah, untuk halaman terakhir ini kita hapus foto-foto dan beberapa tulisannya. Contohnya tulisan Assalamualaikum ini, lalu fotonya. Ya, kita sisakan aja 2 tulisan seperti ini. Nah, ini fungsinya. Yang pertama ini kita hapus terlebih dahulu, biar kita tidak usah menyeting lagi font, tulisan, ukuran, dan yang lainnya. Jadi, kita pakai yang ini. Kita hapus tulisan sebelumnya dan kita ganti dengan tulisan yang akan diselenggarakan pada. Nah, untuk halaman ini adalah halaman keterangan acaranya, rangkaian acara dari mulai akad nikah, terus resepsi pernikahan, juga denah lokasinya ya, sahabat. Nah, tulisan nama mempelai wanita ini kita hapus dulu dan ganti menjadi tulisan akad nikah. Lalu simpan di tempat agak atas ya. Lalu duplikat menjadi 2 dan ganti tulisan akad nikah ini menjadi resepsi pernikahan. Selanjutnya, tulisan selanjutnya kita duplikat dari tulisan yang paling atas. Kita duplikat bawa ke bawah dan edit, hapus terlebih dahulu. Kita mulai memasukkan rangkaian acaranya dari mulai hari, tanggal, bulan, juga tahun beserta jamnya. Dan tulisannya kita duplikat lagi.
Nah, di sini untuk rangkaian resepsinya kalian tinggal edit, juga sesuaikan untuk waktu resepsinya. Contohnya seperti ini ya sahabat. Selanjutnya dari tulisan yang ini kita duplikat lagi, bawa ke bawah, hapus, dan ganti menjadi tulisan lokasi. Kita duplikat lagi dari tulisan kecil ini. Kita hapus lalu kita edit menjadi keterangan alamat lengkap lokasi acara hajatannya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan Google Map. Caranya masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, kita scroll menu yang ada di bawah, masuk ke aplikasi. Di sini ada menu aplikasi ya. Kita scroll ke atas untuk menu aplikasi dan cari di sini menu Google Map. Nah, ini dia sudah ketemu. Kita klik dan langsung aja kita masukkan alamat lengkapnya di sini. Nggak perlu alamat lengkap sih. Contohnya di sini ada hotel. Terus aja hotel ini. Ini untuk contoh aja ya, sahabat. Sekali lagi ini untuk contoh. Kita searching, maka tulisannya akan seperti ini. Udah tersedia jalan, kilometer, RT, RW, desa, kecamatan ya. Luar biasa Canva. Oke, kita klik aja denah lokasinya dan sesuaikan untuk tata letaknya. Nah, Google Map ini nanti keterangannya akan langsung muncul di sana untuk alamat lengkapnya, sahabat. Keren kan? Canva keren banget. Oke, masuk lagi. Dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya sahabat. Duplikat halaman sebelumnya, lalu kita pindah ke halaman terakhir, lalu kita hapus Google Map dan beberapa tulisannya, kita sisakan segini aja. Nah, tulisan ini kita edit, tulisan kecil ini kita edit. Hapus dulu dan masukkan tulisan seperti ini. Di sini tertulis, doa dan restu Anda merupakan karunia yang sangat berarti bagi kami, dan jika memberi adalah ungkapan tanda kasih, kalian bisa memberikan kado berupa cashless. Artinya ini disediakan untuk memberi kado secara cash via transfer gitu ya sahabat. Lagi zaman nih kayak gini. Oke, kita simpan dulu ke bawah ini tulisan ini dan kita masukkan logo. Nah, logo ini kita masuk aja ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, kita masuk ke elemen atau kalian punya unggahan dengan logo bank yang kalian gunakan ya. Di sini aku menggunakan logo kartu kredit kayak gini. Kalian tinggal tulis aja nomor rekening. Kalau punya bank atau dompet digital, silahkan kalian simpan aja di sini untuk logonya atau QR code-nya. Nah, tinggal tulis aja di sini, masuk ke simbol plus di pojok kiri bawah, masukkan teks, tambahkan sedikit teks dan tulis di sini nomor rekening. Silahkan kalian tuliskan nomor rekening kalian di situ. Lalu, tulisan resepsi pernikahan ini kita edit, hapus dulu ya menjadi ucapan dan doa, dan kita tulis lagi ucapannya di bawah sebagai tanda terima kasih kepada yang diundang. Dan jangan lupa simpan lagi tulisan salam. Ini tulisannya warna hitam ya, assalamualaikumnya kita ganti lagi menjadi warna gold. Nah, ini sudah selesai ya sahabat. Oke, kita duplikat lagi halaman terakhir. Kita klik halaman terakhir.
Lalu di bawah ada menu duplikat, klik duplikat. Dan kita masuk di halaman terakhir, kita hapus aja semua tulisan dan elemen yang ada. Kecuali hiasan-hiasan dindingnya ya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, masuk ke menu teks, tambahkan judul. Kita tulis di sini Gallery of Love. Halaman terakhir ini aku gunakan untuk kumpulan galeri. Karena biasanya yang nikah itu prawedding dulu, foto-foto. Nah, kita manfaatkan foto-foto prawedding itu dimasukkan ke undangan digitalnya. Oke, kita rubah fontnya menjadi Grid Vibes. Warnanya menjadi warna gold. Tambahkan efek neon. Seperti ini ya. Lalu masukkan bingkai, masuk ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, masuk ke menu elemen. Kita refresh ya menu elemennya. Scroll ke atas. Di sini ada menu bingkai, ada menu kisi. Jangan klik menu kisi. Karena walaupun banyak sekali kolase seperti ini, apabila kita klik, dia akan mengambil alih backgroundnya menjadi seperti ini. Nah, oke, kita hapus terlebih dahulu, masuk ke simbol plus lagi. Kita keluar dari kisi, kita cari aja bingkai yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk bingkai ini aku perbesar dan nanti akan aku pakai sebagai bingkai untuk video. Lalu bingkai yang dua seperti ini, kita sesuaikan aja tulisannya. Di sini aku duplikat. Nah, oke, seperti ini. Masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, silahkan kalian masuk dulu ke menu unggahan dan unggah terlebih dahulu foto-foto kalian dan juga video yang akan dimasukkan ke undangan digitalnya. Di sini ya tempatnya di unggahan. Nah, di sini aku sudah menyediakan. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, ini ada videonya, kita masukkan ke paling atas. Dan masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masuk lagi ke foto-fotonya ya. Kita masukkan satu persatu. Seperti ini. Tinggal cari lalu simpan di bingkainya, maka langsung masuk otomatis. Tinggal geser, masukkan ke bingkai, masuk lagi ke simbol plus lagi, kita cari fotonya, masukkan ke bingkai, juga foto yang terakhir seperti itu. Nah, oke, seperti ini ya. Dan ini sudah selesai, semuanya ada 7 halaman. Kalian juga bisa memasukkan audio MP3 sebagai latar belakang suaranya, background, dan juga menambahkan tombol navigasi. Caranya masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Di sini di menu elemen, kalian cari aja di kolom pencarian bentuk, kita pilih bentuk yang kotak seperti ini. Lalu kita sesuaikan untuk bentuk dan ukurannya dengan cara memainkan titik-titik yang ada di pojokannya. Lalu klik edit, menu edit yang ada di bawah, masukkan tulisan seperti ini ya, open. Nah, cara untuk mengaktifkan navigasinya yaitu tekan kotaknya. Tekan elemen kotak, lalu masuk ke titik 3. Di sana scroll menunya, ada menu tautan, klik tautan. Kita klik dulu di kolomnya ya. Klik di kolomnya. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita scroll ke atas. Nah, kita pilih ke halaman berapa. Navigasi itu akan ditujukan ke halaman seberapa. Kita dari halaman pertama ditujukan ke halaman kedua. Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama di halaman-halaman selanjutnya ya, sahabat, untuk tombol navigasi. Sekarang kita masukkan ke simbol plus. Kita masukkan audio, masuk ke simbol plus yang di pojok kiri bawah, masuk ke menu unggahan, masuk ke menu audio, dan silahkan unggah file audio MP3 kalian untuk sebagai background-nya. Nah, sudah terselesaikan ya sahabat. Masuk ke simbol panah yang di pojok kanan atas, kita tampilkan, maka hasilnya akan seperti ini.
klik tampilkan. Nah, fungsinya tombol navigasi, kita klik open maka langsung dialihkan ke halaman selanjutnya. Saya tadi sudah membuat tombol navigasi lainnya. Contohnya ya, di sini kita masuk ke simbol home maka akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Begitupun dengan simbol love akan beralih ke halaman seperti ini. Ini untuk fungsi tombol navigasinya ya, ini berfungsi dengan baik. Kita klik galeri untuk ke halaman paling akhir. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana cara membagikan link undangannya sebagai website? Undangan digital versi website gampang banget sahabat. Masuk ke simbol panah yang ada di pojok kanan bawah, di menu paling atas ada tautan hanya lihat. Nah, di sini tautan hanya lihat ini mereka bisa melihat asalkan punya tautan ini walaupun tidak punya aplikasi Canva. Oke, kita salin aja dan kita coba kirim ke WhatsApp. Contohnya akan seperti ini ya. Klik tahan lalu tempel. Kirim. Nah, nanti akan berbentuk link seperti ini. Ini adalah link undangan websitenya. Lalu kita juga bisa membagikan tautan link dengan cara lain khusus untuk pengguna Canva. Masuk ke simbol panah yang dari pojok kanan atas, di bawah menu unduh ada menu bagikan tautan. Di sini kita klik dulu tautan kolaborasinya, yang punya tautan lalu hanya bisa lihat. Nah, untuk kalian, khusus untuk kalian ya subscriber aku akan membagikan template ini secara gratis. Jadi nanti akan aku sertakan linknya di kolom komentar. Lalu bagaimana untuk mengunduhnya ke galeri HP kita? Masuk aja ke simbol plus yang ada di pojok kanan atas, klik menu unggah. Di sini jenis filenya MP4, bisa kalian ubah juga ke file PDF, PPT dan juga PNG. Lalu klik unduh dan tunggu aja sampai tersimpan di galeri HP kalian. Dan ini adalah hasil kerja kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk kalian yang ingin membuat video undangan pernikahan lainnya, undangan digital, kalian bisa tekan thumbnail yang ada di layar akhir ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Dadah. Assalamualaikum.